Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi manajemen keuangan syariah. Sebelum kita masuk dalam materi lebih lanjut, maka kita perlu flashback kembali bahwa manajemen itu sendiri merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, dan pengawasan. Nah, ketika manajemen itu masuk ke dalam bidang keuangan, maka faktor produksi terutama uang di dalam perusahaan itu menjadi perhatian penting. Jadi, secara umum manajemen keuangan itu sendiri menjadi proses perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan untuk pelaksanaan strategi dan investasi untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu peningkatan nilai perusahaan. Sedangkan manajemen keuangan syariah itu sendiri masuk dalam fungsi pengaturan, perencanaan, mengatur dan pengawasan keuangan, tentunya dalam bingkai keuangan syariah. Nanti lebih lanjut kita akan pelajari. Kemudian dalam fungsinya sendiri, fungsi manajemen keuangan syariah terbagi menjadi 4, yaitu fungsi pendanaan, fungsi investasi, fungsi dividen, dan yang terakhir adalah fungsi manajemen zakat. Fungsi pendanaan itu terbagi menjadi 2, yaitu fokus dalam perencanaan sumber keuangan. Yang kedua adalah pemilihan sumber keuangan dengan biaya terendah. Jadi biaya yang paling bisa diminimalisir. Secara umum, fungsi pendanaan di sini menjadi peran seorang manajer keuangan di dalam perencanaan sumber modal. Biasanya di dalam materi manajemen keuangan itu dikenal dengan materi cost of capital, yaitu bagaimana suatu modal itu juga pada akhirnya akan menimbulkan suatu biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Maka perencanaan pendanaan di sini harus dilakukan secara baik oleh seorang manajer keuangan. Sumber keuangan juga sendiri terbagi 2, yaitu internal dan eksternal. Tapi titik berat dalam fungsi ini akan lebih banyak kepada pembahasan yang eksternal. Pembahasan eksternal di sini itu terkait dengan sumber pembiayaan mana yang memiliki tingkat biaya yang lebih murah dibandingkan dengan mereka harus melakukan peminjaman langsung ke bank. Nah, opsi yang bisa diambil yaitu melalui pasar keuangan, seperti mereka bisa mendapatkan modal melalui investor. Kemudian mereka juga bisa mendapatkan investor bisa melalui saham, juga melalui obligasi. Kemudian juga bisa melalui pembiayaan selain bank, juga selain di dalam investor. Tetapi keterbatasan dalam sumber modal di sini yaitu sumber modalnya tergolong masih kecil, karena kita tahu bahwa investor itu jika dibandingkan dengan sumber pendanaan bank, maka jauh lebih tinggi dari bank. Jadi untuk mencapai proporsi yang pas antara cost of capital dengan sumber pendanaan dari investor dari perbankan itu akan menjadi proporsi yang efisien di dalam memaksimalkan sumber modal itu sendiri. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi investasi. Fungsi di sini merupakan tugas seorang manajer keuangan di dalam memaksimalkan sumber modal yang telah terkumpul itu untuk proses investasi yang tepat. Pilihan yaitu ingin memanfaatkan sumber utang jangka pendek untuk pemenuhan aset yang mana, atau
untuk sumber modal dengan utang jangka panjang itu untuk pemenuhan aset yang mana? Kita ketahui bahwa aset perusahaan itu terbagi dua, yaitu aset jangka pendek dan jangka panjang. Di sini juga menjadi perhatian khusus bahwa hutang jangka pendek itu tentunya akan lebih cocok jika kita gunakan untuk pemenuhan aset jangka pendek. Aset jangka pendek kita bisa ambil contoh seperti kas, kemudian piutang, persediaan. Karena perusahaan baru berdiri, maka mereka belum punya piutang. Kemudian untuk pemenuhan aset jangka panjang, maka kita bisa gunakan utang jangka panjang. Seperti contoh perusahaan ingin membeli mesin baru atau ingin mengadakan ekspansi perusahaan ke luar negeri, atau mereka ingin membuka ekspansi anak perusahaan ke luar kota. Nah, itu kan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Maka sumber modal yang nilainya tidak kecil itu dengan tingkat biaya juga yang tidak kecil, maka itu harus dimaksimalkan dengan investasi yang tepat guna. Nah, perlu disampaikan juga bahwa pemilihan aset jangka panjang seperti mesin itu juga perlu dimasukkan dalam perhatian khusus. Sebagai contoh, ketika perusahaan ingin memutuskan apakah perusahaan akan membeli, menyewa, atau mengangsur, jadi membeli cash atau angsur suatu mesin, maka peran seorang manajer keuangan itu sangat dibutuhkan di sini. Karena kita ketahui bahwa aset seperti mesin, gedung itu memiliki nilai penyusutan. Berapapun nilai harga perolehan yang didapatkan seorang manajer dalam mendapatkan aset jangka panjang tersebut, itu per tahunnya akan dikurangi dengan beban penyusutan yang pada akhirnya pada nilai ekonomis tertentu itu nilai residunya akan sebesar 0. Nah, tugas dari seorang manajer keuangan adalah memastikan bahwa aset jangka panjang ini akan terjual atau akan dilakukan pembaharuan sebelum nilai ekonomisnya itu berakhir. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa nilai ekonomis itu juga tergantung pada kapasitas produksi dari mesin itu sendiri. Misalkan kita membeli mesin dengan kapasitas produksi 10.000 dan nilai ekonomis 5 tahun. Nah, perusahaan pada tahun-tahun pertama itu kan melakukan produksi dengan cara memfosir mesin. Di awal tahun produk itu perlu dipromosikan, perlu dilakukan pengenalan kepada masyarakat. Maka konsekuensi yang terjadi adalah mereka harus menciptakan atau memproduksi produk itu 2 kali lebih banyak untuk tahun pertama. Misalkan untuk melakukan strategi beli 1 dapat 2. Nah, ini kan menjadi tidak lagi kita memandang mesin itu dari nilai ekonomis, tapi juga dari kapasitas produksi. Nah, dalam kondisi seperti ini, peran seorang manajer keuangan harus memastikan bahwa keberadaan mesin itu juga tidak boleh merugikan perusahaan. Jangan sampai nanti menjelang masa kapasitas produksi habis, maka yang ada itu hanya biaya perawatan, gampang rusak, kemudian mesin juga menjadi kendala dalam produktivitas setiap harinya. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana pembayaran mesin itu pada waktu yang tepat dengan nilai residu yang lebih tinggi dibandingkan harus menjual di masa residual sudah sama dengan 0. Kemudian dalam perjalanannya dengan tingkat strategi pendanaan yang tepat, kemudian investasi yang tepat, itu akan memaksimalkan dari laba perusahaan itu sendiri. Nah,
Dalam fungsi ketiga, yaitu kebijakan dividen, ini membutuhkan peran seorang manajer keuangan di dalam negosiasi terkait dengan pembagian dividen. Nah, di sini ada dua konflik kepentingan. Yang pertama adalah adanya agency cost. Nah, agency cost itu sendiri merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ketika seorang manajer itu melakukan keputusan untuk menunda dividen. Nah, kenapa seperti itu? Apakah pernah terjadi? Sering sekali. Apa yang kita bayangkan kita investasi? Pasti keuntungan. Nah, sedangkan pola pikir dari seorang manajer keuangan itu adalah mereka mendapatkan suntikan dana terus-menerus. Nah, kebijakan dividen itu menjadi salah satu strategi yang tepat dan pas ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi. Maka tawaran demi tawaran ketika rapat umum pemegang saham itu akan terus dilakukan, digencarkan oleh seorang manajer keuangan. Pak, bagaimana kalau keuntungan tahun ini kita sepenuhnya kita masukkan ke dalam modal tambahan, karena perusahaan pasti memiliki prospek yang bagus dengan berturut-turut kita mendapatkan laba, maka ini kesempatan yang pas untuk kita ekspansi. Nah, tawaran berikutnya adalah adanya agency cost. Tawaran dengan penundaan dividen ini itu akan menjadi biaya tambahan, yaitu ketika para investor tidak mendapatkan dividen yang seharusnya mereka dapatkan, maka mereka juga bisa mengajukan tawaran bahwa ketika dividen itu ditahan, maka kita ingin mendapatkan tambahan dividen di tahun berikutnya. Artinya dividen tahun ini tuh ditahan, artinya bukan tidak dibayar, tapi akan dibayarkan dengan tambahan dari nilai peningkatan laba perusahaan itu sendiri. Nah, jadi ada nilai yang harus dibayar atas sebuah keputusan keuangan. Kemudian fungsi keempat yaitu fungsi manajemen zakat, bahwa fungsi perusahaan itu sendiri untuk saat ini tidak sekedar semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga bagaimana mereka melakukan fungsi sosial. Nah, fungsi sosial di sini merupakan keberadaan perusahaan menjadi lembaga yang membantu lembaga nirlaba seperti Basnas dan lain-lain itu untuk pengumpulan dana zakat. Nah, termasuk ketika para investor kemudian karyawan juga kebingungan dalam penyaluran zakat, maka lembaga perusahaan ini juga bisa menjadi perwakilan lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi itu untuk melakukan pengumpulan dana dan penyaluran secara langsung maupun juga bisa disampaikan ke lembaga seperti Basnas dan lain-lain. Nah, sifat dari laporan zakat di sini dalam perusahaan itu tidak seurgensi laporan seperti perubahan modal, laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas dan lain-lain. Jadi sifat dari manajemen zakat di sini adalah sifatnya melaporkan bahwa aktivitas yang pernah dilakukan oleh perusahaan dalam aksi sosial adalah seperti ini. Itu saja. Dan perusahaan juga diuntungkan atas adanya laporan zakat di sini, yaitu adanya nilai tambah terkait dengan nama baik dan lain-lain. Ini juga akan menjadi dampak positif bagi perusahaan. Ini yang sempat saya sampaikan tadi, bahwa fungsi-fungsi yang sempat kita sampaikan di sini itu terkait dengan fungsi pendanaan investasi, kemudian pembagian dividen, termasuk juga keputusan zakat, manajemen zakat. Nah, dalam model alur, model bagan, kita bisa memahami tugas dari seorang manajer keuangan itu seperti ini. Mereka mengatur bagaimana transaksi keuangan berjalan secara lancar. Di samping kiri itu ada aktiva, di samping kanan ada pasiva. Nah, ini kondisinya harus balance.
Karena untuk menciptakan modal kerja yang baik itu juga membutuhkan keputusan keuangan untuk modal kerja juga yang baik, karena itu nantinya akan menjadi modal awal di dalam mencapai tujuan keuangan. Tujuan keuangan pasti mereka ingin mendapatkan laba, mensejahterakan para pemegang sahamnya, para stakeholdernya. Stakeholder itu banyak orang ya, tidak hanya shareholder atau para pemegang saham, tapi juga mereka-mereka yang terlibat langsung dalam perusahaan, entah itu masyarakat sekitar, masyarakat sebagai karyawan, masyarakat sebagai konsumen, termasuk juga para pesaing. Nah, ini yang sempat saya sampaikan bahwa irisan dalam perusahaan dengan pasar keuangan itu keberadaannya ada pada dipisahkan oleh seorang manajer keuangan. Artinya mobilitas dari seorang manajer keuangan itu harus sangat tinggi. Manajer keuangan itu harus mencari kolega, kemudian harus mencari banyak-banyak sumber informasi di mana sumber keuangan itu bisa didapatkan. Artinya manajer keuangan itu harus sering tidak di kantor. Bukan artinya tidak kerja, tetapi mereka harus sering membangun relasi, kemudian melihat informasi-informasi yang ter-up to date terkait dengan sumber-sumber modal yang bisa mereka akses. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada yang lebihnya saya mohon maaf. Silakan jika ingin ditanyakan bisa disampaikan melalui sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.